Bali adalah the last paradise di Indonesia. Pulau ini adalah wadah keindahan dan menjadi wajah Indonesia bagi wisatawan asing. Pada episode ketiga ini kita akan menyusuri keindahan Bali yang mungkin selama ini belum terjamah oleh khalayak bersama Daihatsu Terios 7 Wonders. Taman Nasional Bali Barat merupakan satu-satunya taman nasional di Bali dengan luas 19.000 hektar. Taman nasional ini merupakan tempat konservasi jalak Bali yang hampir punah. Topografi savana dan hutan belantara yang dimiliki Taman Nasional Bali Barat membuat kawasan ini dijuluki sebagai mini Afrika dari Bali. Taman Nasional Bali Barat berlokasi di bagian barat dari Pulau Bali. Luasnya mencapai 77.000 hektar dan kira-kira setara dengan 10% dari luas daratan Pulau Bali. Taman Nasional Bali Barat merupakan habitat asli satwa endemik burung jalak Bali, burung yang menjadi ikon Pulau Bali. Ditemukan Bali starling ini tahun 1912 ya oleh biologis Inggris Mr. Baron Stesman. Selain itu, terdapat beberapa macam kehidupan tumbuh-tumbuhan di Taman Nasional Bali Barat, yaitu hutan mangrove, hutan pantai, hutan musim, hutan hujan dataran rendah, sabana, koral, padang, lamun, pantai berpasir, serta perairan laut dangkal dan dalam. Taman Nasional Bali Barat sebenarnya terbagi atas beberapa wilayah. Salah satunya adalah Pulau Menjangan yang berluas 175 hektar, dikelilingi oleh perairan laut dengan kekayaan terumbu karang dan biota laut lainnya serta air yang jernih. Di Pulau Menjangan, wisatawan dapat melakukan diving, snorkeling, birdwatching, pengamatan satwa, canoeing, trekking, bersepeda, wisata religi, wisata pendidikan, dan berkemah. Rusli. Calling Rusli Rusli. Pulau Menjangan adalah pulau tidak berpenghuni yang berada di kawasan Taman Nasional Bali Barat. Kawasan wisata ini menjadi destinasi utama bagi para pecinta alam laut karena keindahan bawah lautnya. Selain itu, pulau ini juga masih dihuni oleh rusa liar. Luas Pulau Menjangan sekitar 1.500 meter kali 500 meter. Sesuai dengan namanya, yaitu Menjangan, pulau ini dihuni oleh rusa liar yang dilindungi oleh Taman Nasional Bali Barat. Daya tarik Pulau Menjangan adalah keindahan biota laut. Maka dari itu, ini merupakan salah satu destinasi wisata yang ideal untuk diving dan snorkeling. Tidak hanya itu, pemandangan pantai Pulau Menjangan juga memikat mata. Pasirnya putih bersih dan biru air laut berpadu dengan gradasi hijau. Pulau Menjangan adalah pulau yang tidak berpenghuni. Oleh karena itu, di sini kita bisa menemukan ketenangan batin karena tidak ramai oleh manusia. Sebagaimana hidden gem di Bali. Pulau ini juga menghadirkan magisnya pemandangan matahari terbit pada pagi hari. Untuk memasuki Pulau Menjangan, kita perlu membeli tiket sebesar Rp10.000 per orang. Terdapat juga jasa guide tour senilai Rp100.000 per kelompok. Di sini pun disewakan peralatan snorkeling dengan harga Rp40.000 sampai Rp50.000 per orang. Di dekat Pulau Menjangan terdapat pula beberapa penginapan. Jadi kalau lelah, kita bisa beristirahat di sini. Perancak terletak di Banjar, Mekarsari, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali. Mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan.
beberapa penduduk mendirikan kelompok masyarakat Kurma Asih yang turut melestarikan keberadaan penyu di sini. Konon, Pantai Perancak bukanlah destinasi wisata yang populer untuk orang awam. Padahal keindahan tempat ini betul-betul memanjakan mata dan hati. Lokasinya memang jauh dari Denpasar, bandara, ataupun pusat kota. Kira-kira butuh waktu selama 2,5 jam dari Denpasar untuk sampai ke sini dengan kendaraan pribadi. Maka dari itu, pantai ini sepi dan begitu tenang. Pantai ini bernuansa asri dan cocok untuk dijadikan objek atau latar foto. Apalagi dengan adanya pemandangan deretan perahu di bibir pantai. Bisa dibilang Pantai Perancak adalah salah satu hidden gem di Pulau Dewata. Setiap perayaan ulang tahun kota negara pada tanggal 20 Juli diadakan lomba perahu sampan di wilayah pesisir Desa Perancak. Masyarakat lokal yang menginisiasi kelompok pelestarian penyu bernama Kurma Asih dapat memberikan edukasi seputar penyelamatan dan pemeliharaan penyu. Pantai ini adalah sarang terbesar untuk penyu bertelur di Pulau Bali, menjadikannya tempat yang ideal untuk pecinta satwa, wisatawan edukasi, dan peneliti. Yang paling banyak di Perancak ya, dari 6 jenis penyu yang ada di Indonesia itu adalah penyu lekang. Jadi memang penyu lekang ini adalah habitatnya yang paling cocok memang di Pantai Perancak dan Bali pada umumnya gitu. Nah, semua yang papan-papan ini yang masih ini adalah semua jenis penyu lekang. Jadi memang untuk Pantai Perancak memang sangat potensial itu khusus untuk penyu lekang. Gitu. Sahabat laut, ini perlu diketahui bahwa ini satu jenis ini yang kalau kita lihat di papan informasi itu penyu yang nomor 4 lekang. Ya. Daihatsu sudah mendukung usaha konservasi penyu sejak lama sesuai 4 pilar Corporate Social Responsibility Daihatsu Indonesia, yaitu hijau, sehat, pintar, dan sejahtera. Pilar hijau bersama Daihatsu diwujudkan dalam usaha konservasi penyu, salah satunya di Pantai Perancak. Daya tarik yang cukup memikat di Pantai Perancak adalah pemandangan matahari terbenam. Biasanya pada waktu-waktu inilah nelayan pulang dari lautan. Sekilas terbayang panorama sore hari dengan nelayan dan perahunya yang menjadi siluet. Di sekitar pantai ini pun terdapat warung ikan bakar yang diolah dengan bumbu khas Perancak, yakni manis dan gurih. Tidak perlu khawatir tentang fasilitas di Pantai Perancak karena terdapat area parkir yang terjangkau dan luas serta toilet umum yang bersih. Perjalanan kami di Bali belum selesai. Tunggu episode Road to Terios 7 Wonders berikutnya untuk melihat lebih banyak lagi hidden gems di Pulau Bali.